pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menuai tanda tanya. Orang tua Peggy mengaku polisi salah tangkap dan yakin anaknya tak bersalah. Sementara saksi mengaku mengenali wajah Peggy dan membenarkan Peggy berada di lokasi saat peristiwa terjadi 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih menjadi teka-teki. Setelah polisi menangkap Peggy, salah satu DPO yang diduga menjadi otak pembunuhan, kini orang tua Peggy menyebut polisi salah tangkap karena anaknya sedang bekerja di Bandung bersama sang ayah dan paman saat pembunuhan terjadi pada 2016 silam. Orang tua Peggy yakin anaknya tak bersalah. Ia pun mengatakan sang anak telah bersumpah jika dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Kan saya seorang ibu nanya lagi, apakah kamu pernah melakukan kejahatan itu? Kalau iya, jujur ngomong sama mama, ngomong pernah melakukan kejahatan itu enggak? Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Ma, saya nggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Gak mungkin saya melakukan kejahatan sekeji itu, Ma. Malah Peggy juga cepat berpesan, kalau saya mau pulang tuh saya peluk, saya ciumin. Sabar ya Cung, ini mungkin lagi ujian dari Allah. Allah lebih sayang sama kamu, kata. Di tengah bergulirnya kasus, seorang pria bernama AF muncul ke publik dan mengaku menjadi saksi kunci peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. AF yang saat itu bekerja di bengkel dekat lokasi kejadian mengaku telah dimintai keterangan polisi sejak 2016. Ia mengaku mengenali wajah para pelaku termasuk DPO karena mereka kerap nongkrong di rumah depan bengkel tempatnya bekerja. AF pun menyatakan Peggy berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Masalah DPO yang semalam baru ketangkep, jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu motornya apa, smash, smash warna pink ya, saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Sementara kuasa hukum salah satu terpidana kasus Vina Sagatatal yakni Titin Prialianti mengaku tak mengenali sosok AF yang mengaku saksi kunci kasus ini. Melalui pesan singkat ke Kompas TV, Titin menyebut AF tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya. Titin menambahkan pihaknya ingin tahu jika peninjauan kembali apakah AF bisa dihadirkan atau tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir. Sorotan publik kini mengarah kepada kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keseriusan dan transparansi polisi jadi harapan besar guna mengusut tuntas kasus yang terjadi 8 tahun silam. Jangan sampai dugaan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus ini justru menjadi bumerang yang mempertaruhkan kredibilitas polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, banyak pengakuan yang muncul dalam perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polri dituntut bisa meluruskan seluruh spekulasi dan segera mengusut tuntas kasus ini. Dan kita akan bahas bersama penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak Arianto. Pak Arianto, kasus Vina ini masih terus bergulir dan juga menjadi sorotan banyak orang gitu ya. Banyak spekulasi yang akhirnya muncul di masyarakat seperti salah tangkap polisi, lalu para terpidana dan DPO ini yang tertangkap mengaku bukanlah pelaku sesungguhnya. Nah, menurut dari banyak kalangan ini, Polri harus segera meluruskan seluruh spekulasi ini. Apakah Anda setuju? Jadi begini, memang polisi harus memberikan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Karena di dalam suatu kasus ya, kasus ini pembunuhan ataupun ada orang mati, maka tugas pokok polisi adalah melakukan penyidikan. Artinya penyidikan itu adalah satu serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang ya,
untuk mencari saksi, mengumpulkan barang bukti dan petunjuk dan sebagainya untuk menemukan tersangkanya dan untuk menerangkan kejadiannya ini begini, kemudian saksinya ini, tersangkanya ini, dan kemudian hasil daripada penyidikan itu dirangkai di dalam suatu berkas, namanya berkas perkara, dan kemudian berkas perkara itu akan diserahkan kepada jaksa, dan jaksa akan meneliti apakah berkas perkara itu siap untuk dijadikan dakwaan. Jadi tugas polisi itu sudah disaring oleh KUHP, tidak sewenang-wenang gitu. Apabila kejadian langsung asal cari orang jadikan tersangka, itu tidak seperti itu. Begitu ada kejadian, polisi mencari itu tadi, barang bukti, saksi dan sebagainya, dikumpulkan, kemudian serahkan jaksa. Jaksa kemudian akan meneliti, kalau memang patut untuk dijadikan tersangkaan, diuji itu di pengadilan. Di pengadilan hakim akan mendatangkan semua tadi bukti-bukti ataupun keterangan saksi itu yang dimasukkan dalam berkas perkara itu, dicek kebenarannya gitu. Nah, dari baru di situ hakim akan memutuskan. Jadi yang memutuskan salah itu apa tidak itu hakim, dan yang menilai apa hasil kerja polisi itu adalah hakim itu gitu. Jadi bukan, kalau sekarang kan yang terjadi kan enggak seperti itu. Satu orang mengaku benar, ngomong, kemudian wah itu dianggap suatu kebenaran. Ini kasus ini ya Bu ya, ini kan tahun 2016 kejadiannya. Kejadian 2016 pertama kali dilaporkan sebagai suatu seakan-akan kecelakaan lalu lintas, katanya kecelakaan tunggal. Ya. Nah, itu polsek yang lapor memberitahu kepada keluarga. Keluarga waktu dikasih tahu gitu terima pertama kali, tapi kemudian ketika melihat kok nggak cocok dengan HP tidak rusak, terjadi luka di mana-mana, yang itu tidak cocok dengan kasus kecelakaan, makanya keluarga menuntut ke Polres, bikin laporan polisi. Nah, mendapatkan laporan polisi itu, Polres langsung sigap melakukan tindakan cepat gitu ya, sesuai dengan informasi yang didapat. Akhirnya waktu itu Kapolres bisa menentukan 11 orang tersangka, tetapi yang 8 yang ketangkap, yang 3 DPO. Nah, 3 DPO itu adalah keterangan daripada orang yang tertangkap itu, mengatakan itu Pak pelaku utamanya yang 3 orang itu. Itu Bu. Nah, artinya selama 8 tahun ini polisi sudah menjalankan kinerjanya sesuai prosedur dalam penanganan kasus ini, seperti itu Pak? Sejak tahun 2016 polisi sudah melaksanakan tugas dengan baik. Karena apa? Buktinya perkara itu yang ditangani di Polres dan kemudian diambil alih di Polda sudah disidangkan, dan keputusannya terdakwa yang 8 itu semua dihukum, dan hukumannya cukup berat, seumur hidup, kecuali 1 orang yang karena masih di bawah umur sehingga itu cuma kena berapa tahun, saya tidak tahu ya, 8 tahun atau berapa itu. Itu udah tuntas kerjaan polisi waktu itu Bu. Nah tapi kenapa kok kemudian masih ada DPO yang 3 kemudian dibiarkan? Ya. Karena begini, karena ketika berkas itu disampaikan ke Polda, sudah selesai berkasnya, 5 orang itu mencabut keterangannya bahwa pelaku utamanya bukan itu. Akibat itu dicabut, maka status DPO pada 3 orang ini nggak bisa dipakai untuk ngejar dia lagi kan. Kan kesaksiannya awalnya kan dari orang ini dikit istilahnya. Saya potong sedikit Pak Arianto. Artinya pencabutan BAP dari 5 terpidana ini menjadi penghambat gitu ya, membuat kasus ini akhirnya mangkrak 8 tahun dan DPO tidak juga ditangkap sampai sekarang. Istilahnya bukan mangkrak. DPO itu kan ditentukan karena keterangan daripada 5 orang itu, Pak itu pelaku utamanya kan gitu kan. Tapi kemudian dicabut, ya otomatis kan jadi bukan orang yang patut disangka gitu. Tapi polisi puas karena apa? Karena 8 tersangka yang diproses itu disidang dan ternyata dihukum. Jadi tugas polisi tuntas saat itu. Nah sekarang jadi muncul kan karena ada film, ada pernyataan ini salah tangkap dan sebagainya. Kemudian seakan-akan polisi membiarkan DPO 3 orang itu. Kejadiannya bukan begitu juga Pak Arianto, yang jadi pertanyaan juga akhirnya terpidana yang sudah menjalani hukuman dan mengatakan bahwa dia ini tidak terlibat sebenarnya. Dia mengaku dia pelakunya karena ada intimidasi dari polisi ini. Bagaimana tanggapannya? Semua kasus yang diperiksa oleh polisi, hampir semua tersangka itu pasti menyangkal. Pasti menyangkal pertamanya. Dan kemudian ya keterangan para pembela dengan keterangan jaksa itu pasti bertentangan. Yang satu mengatakan itu salah, yang satu itu mengatakan benar gitu. Salah tangkap itu mengatakan, itu salah tangkap, kemudian diintimidasi. Itu bisa disampaikan sebetulnya ya, karena yang dianggap sebagai keterangan yang dipakai oleh hakim itu ya, itu keterangan yang disampaikan di persidangan, bukan keterangan yang ditulis di berita acara itu. Jadi seandainya dia waktu itu diintimidasi oleh polisi ya,
kemudian dia ngomong gini, kemudian waktu di persidangan, enggak Pak, saya dulu sebetulnya saya begini, tapi saya ngomongnya gitu, itu bisa. Yang dipakai adalah yang di persidangan itu, Bu. Jadi dia sekarang nggak bisa ngomong saya diintimidasi maka gini-gini, tapi ketika di sidang kan dia tidak sedang di dalam intimidasi, mestinya dia ngomong di situ sehingga hakim mempertimbangkan apa yang diomongkan itu. Terus termasuk tadi katanya saksi itu, saksi yang ini mengatakan ini tahu, itu pengacaranya bilang nggak pernah ketemu di persidangan. Ya pasti dong, kalau memang saksinya itu tidak masuk ngomong di dalam menyampaikan, ya tidak dijadikan saksi, ya nggak akan masuk dalam saksi. Artinya dipastikan ini tidak mungkin salah tangkap ya Pak ya? Untuk untuk yang sudah diproses ya Bu ya, yang 8 itu saya jamin itu tidak salah tangkap karena sudah diuji oleh pengadilan. Kalau kita tidak percaya dengan pengadilan ya jangan itu dong. Cuma keterangan walaupun kuasa hukum akhirnya mengungkap ada kejanggalan-kejanggalan dalam ya, fakta di persidangan seperti itu Pak. Kejanggalan di fakta persidangan itu ranahnya bukan kemudian diomong-omongan sekarang itu pengadilan nggak adil. Itu kan pengadilan kan nggak tertutup, semua bisa hadir. Kalau ada kejanggalan kan bisa diprotes saat itu. Dia bisa lapor kepada KY ataupun siapapun dan kemudian dia bisa banding atas putusan itu. Tapi kan itu kan sampai ingkrah dihukum ditetapkan sebagai itu, kita harus hargai hukum berlaku. Jangan sampai hukum yang berlaku itu kalah dengan pernyataan satu orang yang ngomong misalnya begini, itu tersangka kan bersama-sama katanya bersama, padahal satu lain tidak kenal. Pengacaranya kemarin ngomong gitu. Artinya ini polisi sudah melakukan pengusutan kasus ini sudah secara benar gitu ya Pak ya. Dan ini kan juga sudah bergulir kasusnya dan akhirnya banyak sekali menjadi sorotan saat kasus ini akhirnya kembali viral. Dan bagaimana menurut Bapak, apakah sudah ada arahan dari Kapolri untuk bisa membuka terang kasus ini dan juga tidak memunculkan spekulasi-spekulasi lagi di masyarakat? Begini Bu, Kapolri tegas ya. Saya kira beliau memprakarsai presisi. Dalam kasus ini pasti beliau sudah menginstruksikan